Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan hari ini amat mengagumkan. Mengapa? Karena kita mendengar Yesus sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Peristiwa ini luar biasa yang tidak pernah kita dengar di dunia ini, bahwa ada orang yang bisa menghidupkan orang mati.
hanya Yesus saja yang sanggup melakukan hal ini. Mengapa? Karena Yesus adalah putra Allah. Dia mendapat kuasa di sorga dan di bumi, sehingga ia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Kita bisa dengar bacaan hari ini bahwa ada seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Anaknya sakit, lalu dia datang bertemu dengan Yesus. Saat dia berjumpa dengan Yesus, ia tersungkur di depan Yesus dan memohon kepada Yesus, "Yesus, tolong kami, anak saya sedang sakit keras dan hampir mati." Lalu apa reaksi Yesus? Yesus menerima permohonannya. Yesus mengunjungi rumah mereka. Tetapi saat-saat itu ada salah seorang keluarga yang datang dan mengatakan, "Anakmu sudah mati." Itu katanya kepada Yairus ini. Jadi jangan merepotkan guru kita lagi. Lalu apakah Yesus berhenti di situ? Tidak. Yesus tetap mengunjungi rumah Yairus. Dan ketika sampai di sana, keluarganya yang ada di rumah itu sudah menangis. Karena memang anaknya sudah meninggal atau sudah mati. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Jangan menangis. Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Lalu apa reaksi mereka? Mereka menertawakan Yesus. Karena memang mereka belum mengenal siapa itu Yesus. Lalu Yesus mengajak ayahnya Yairus ini bersama istrinya dan orang-orang dekatnya masuk ke kamar anak itu. Dan ketika masuk ke dalam, Yesus katakan, "Talitakum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan seketika itu anak itu bangun. Anak itu bangkit. Anak itu hidup. Dia langsung berjalan. Dan semua orang di situ pasti heran dengan peristiwa ini. Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kabar ini kepada orang-orang lain. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih, Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Ini berarti Yesus sanggup juga memulihkan keadaan kita saat-saat ini. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya, lalu tersungkur, bersujud di hadapan Tuhan Yesus dan memohon kepada-Nya. Yesus, pulihkanlah keadaan dunia ini yang dilanda COVID-19 ini. Yesus, sembuhkanlah hamba yang sedang sakit. Sebutkanlah, ungkapkanlah segala penyakit yang membuatmu menderita. Dan percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Karena orang mati saja dibangkitkan, apalagi penyakit-penyakit. Pasti Yesus mampu melakukan hal itu. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih, mari kita memohon kepada Tuhan untuk menambah iman kita, sehingga apapun yang terjadi kita percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah yang sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, tambahkanlah iman kami agar kami tetap percaya kepada Dikau dalam diri Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati. Semoga dengan mendengarkan firman-Mu ini, iman kami bertumbuh dan berkembang, dan kami percaya bahwa Engkau sanggup
memulihkan keadaan di dunia ini, sehingga kami akan hidup aman karena Engkau selalu menyertai kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.